Salam sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini 21 Maret 2021, Ibrani 5 ayat 5-10. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini," sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita masih ada dalam minggu-minggu sengsara yang mengingatkan kita akan penderitaan Yesus Kristus menyelamatkan manusia. Jika Yesus Kristus mengalami penderitaan, maka kita juga mengalami hal yang sama. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak luput dari penderitaan. Penderitaan Yesus dan pengikut-pengikutnya bukan karena persoalan-persoalan duniawi seperti kekurangan makanan dan minuman atau karena kemiskinan materi, walaupun ada yang miskin secara materi. Dan bukan juga penderitaan yang disebabkan sakit penyakit, walaupun ada yang sakit. Tetapi penderitaan yang dimaksudkan di sini adalah penderitaan karena mengikut Kristus, pokok keselamatan. Ditolak, dianiaya, direndahkan, diejek, dan dianggap bodoh oleh dunia ini, yakni oleh mereka yang tidak mengenal Allah. Supaya murid-muridnya tidak terkejut, Yesus sudah terlebih dahulu menyampaikan hal itu kepada mereka. Katanya, "Jika suatu hari engkau menderita, ingatlah bahwa aku sudah terlebih dahulu mengalaminya." Ini ia sampaikan supaya murid-murid setia dan tidak meninggalkan Yesus sekalipun menderita. Mereka harus bertahan dan taat, seraya mengingat merekalah yang empunya kerajaan Allah. Selain mereka harus bertahan, mereka juga tidak boleh membalas atau melawan orang-orang yang membuatnya menderita, atau berdebat panjang lebar tentang iman percayanya yang berujung pada perseteruan. Tetapi mereka harus meneladani Yesus yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi taat dalam menanggung penderitaan. Mereka tidak boleh berhenti memberitakan berita keselamatan hanya oleh karena penolakan dan penganiayaan. Mereka harus menyampaikannya sampai ke seluruh penjuru bumi, supaya orang-orang yang taat kepada Kristus dapat diselamatkan. Bukan hanya yang memberitakan berita itu yang mengalami penderitaan, tetapi orang yang menerima dan percaya kepada berita keselamatan itu juga tidak luput dari penderitaan, seperti jemaat mula-mula yang dituliskan pada kitab Ibrani ini. Jemaat Ibrani kala itu mengalami penganiayaan karena iman percayanya kepada Yesus, dan tidak sedikit dari mereka yang meninggalkan Kristus karena mereka tidak tahan menanggungnya. Untuk itulah penulis surat ini menyampaikan pesan kepada mereka supaya mereka setia kepada Yesus, sebab Yesus pun yang adalah pokok keselamatan juga menderita. Dan Yesus menyampaikan persembahan doa dan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Demikianlah juga umat Israel Yahudi atau Ibrani ini diharapkan mempersembahkan doa dengan ratap tangis kepada Tuhan yang mampu menyelamatkan mereka dari maut ketika menghadapi penderitaan, bukannya malah meninggalkan Kristus, Sang Penyelamat itu. Bukan hanya itu, mereka juga dituntut untuk hidup saleh di hadapan Tuhan, sebab dengan demikianlah mereka didengarkan Allah, sama seperti Kristus, karena kesalehannya ia didengarkan Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, surat ini tentu dituliskan bukan hanya untuk mereka, tetapi untuk kita juga, supaya kita taat dan setia
sekalipun mengalami banyak penderitaan. Orang-orang Kristen dimanapun berada yang saat ini mengalami penyiksaan, penganiayaan karena iman percayanya, bertahanlah dan setialah. Sampaikanlah doa dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan. Dan jemaat yang tidak mengalami penderitaan fisik, tetapi mengalami tekanan-tekanan batin karena dilecehkan, direndahkan, dan dianggap bodoh, jangan tawar hati. Teruslah berdoa dan hidup saleh di hadapannya. Hindarilah perseteruan, jangan saling menuding dan saling membenarkan diri. Emosi dan amarah bukanlah cara yang terbaik menghadapi orang-orang jahat di dunia ini. Tidak perlu memuliakan diri sendiri, sebab Allah lah yang memberi kemuliaan bagi kita dengan menyebutnya anak-anak Allah. Dalam nas khotbah disebutkan, Yesus Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi Allah lah yang memuliakan dia dengan menyebutkan, anakku engkau telah kuperinakkan hari ini. Dan Allah sendiri yang mengangkatnya menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Itu artinya ia jauh lebih mulia dari imam-imam besar Yahudi. Imam-imam besar Yahudi ditetapkan berdasarkan keturunan Bani Lewi dan Harun. Tetapi Kristus menjadi imam besar berdasarkan peraturan Raja kebenaran dan keadilan, Raja Salem dan Yerusalem. Itulah Melkisedek. Sama seperti Allah menyebutkan kita menjadi anak-anaknya di dalam Yesus Kristus, itu adalah kemuliaan yang tidak ternilai harganya. Lebih berharga itu dari orang-orang Yahudi yang menjadi kepunyaan Allah karena keturunan Abraham. Dan Yesus Kristus jauh lebih mulia dari Abraham. Jadi tidak perlu membela diri supaya tampak mulia di mata dunia, tetapi hiduplah saleh di hadapannya. Jika mengalami penderitaan, berdoa dengan ratap tangis dan keluhan kepada Tuhan yang sanggup selamatkan kita dari maut. Jika ada yang menghina, tidak usah membalasnya dengan menghinanya. Atau jika ada yang memandang rendah kepada kita, tidak usah membalasnya dengan merendahkan mereka. Sebab toh kita ini adalah orang-orang yang dimuliakan Tuhan di dalam Kristus Yesus, pokok keselamatan. Walaupun bodoh dan hina menurut ukuran dunia, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, kemarahan dengan kemarahan, atau membalas ujaran-ujaran kebencian dengan ujaran-ujaran kebencian. Sekali lagi, penghinaan dan pelecehan, penderitaan dan penganiayaan tidak akan menghilangkan kemuliaan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Jika pada saat ini saudara tidak mengalami penderitaan karena tidak ada yang mengancam dan menganiaya, bersyukurlah, pergunakanlah kesempatan yang ada dengan baik. Puji dan muliakanlah namanya. Jangan bermalas-malasan, tetapi datanglah sembah, bersujud ke hadapannya. Amin.